Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati apakah arti salam itu. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Injil hari ini mengajak kita berhenti sejenak di Nazaret, di sebuah rumah sederhana, di mana surga dan bumi bertemu dalam keheningan yang suci. Hanya satu kalimat sederhana yang membuka peristiwa terbesar dalam sejarah keselamatan, dan nama perawan itu ialah Maria. Begitu tenang, begitu sederhana. Namun di balik kesederhanaan itu di dunia diubah selamanya. Maria adalah seorang gadis muda dari desa kecil, tanpa kedudukan, tanpa kuasa. Namun Tuhan memilihnya untuk menerima kabar terbesar yang pernah disampaikan malaikat kepada manusia, bahwa Allah sendiri akan masuk ke dunia melalui rahimnya. Malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Dan Maria yang dipenuhi rahmat merenungkan sabda itu dalam hatinya. Ia tidak langsung menjawab, ia tidak terburu-buru, ia berpikir, tetapi pikirannya tidak jauh dari Tuhan. Ia bertanya dalam keheningan, dan keheningan itu adalah doa. Saudara-saudari, disinilah rahasia hidup Maria. Ia tidak pernah berjalan sendiri. Setiap renungan, setiap pertanyaan, setiap keputusan selalu dibagikannya dengan Tuhan. Ia tidak pernah menimbang sesuatu hanya dengan akal manusia, tetapi selalu dalam terang iman. Seandainya kita pun hidup seperti itu, memandang setiap keputusan hidup dalam terang doa, betapa damainya dunia kita. Saudara-saudari, tidak ada momen lain dalam sejarah manusia yang setara dengan peristiwa ini. Saat itu, surga menunduk menyentuh bumi. Allah yang Maha Tinggi rela masuk ke rahim seorang perempuan muda, mengambil rupa manusia agar kita dapat mengenal wajahnya. Santo Bernardus menggambarkan momen ini dengan sangat indah. Ia berkata, seluruh dunia menahan napas menunggu jawaban seorang gadis. Bayangkan para malaikat berhenti bernyanyi, para nabi dan leluhur Israel menatap dari surga. Seluruh ciptaan dia menunggu satu kata dari Maria. Dan dalam keningan itu terdengar suara lembut yang mengubah segalanya. "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Itulah saat ketika bumi menjawab surga, ketika kerendahan hati manusia bertemu dengan kebesaran Allah, dan cinta Allah menemukan ruang untuk berdiam di dunia.
Maria memberi jawaban yang sempurna bukan karena ia tahu segalanya, tetapi karena ia percaya sepenuhnya. Ia tidak memahami seluruh rencana Allah, namun ia menyerahkan diri kepadanya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, namun ia tahu kepada siapa ia percaya. Dan satu, yaitu seluruh sejarah perjanjian lama menemukan pengenapannya. Jawaban Maria ya, para nabi, segala penantian umat Israel, bahkan ya yang sering tertunda dalam hati kita, semuanya menemukan rumah dalam fiat Maria. Dan yang menakjubkan saudara-saudari, Allah yang sama juga menanti fiat dari kita. Allah yang Maha Kuasa rela menjadi rentan di hadapan jawaban Maria dan ia juga menunggu jawaban kita hari ini. Setiap kali kita berkata, ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu, kita memperpanjang gema fiat Maria di dunia ini. Mungkin fiat kita kecil seperti menerima salib kehidupan, memaafkan yang menyakiti, setia dalam keluarga, atau melayani tanpa pamrih. Namun setiap jawaban ya yang lahir dari iman akan menjadi bagian dari jawaban yang ya yang besar dari Maria, dan melalui kita Kristus terus lahir di dunia. Saudara-saudari, Maria mengajarkan kepada kita 3 hal hari ini. Hidup dalam keningan yang mendengarkan. Ia merenungkan setiap sabda Tuhan dalam hatinya. Percaya meski tidak mengerti. Ia tidak menuntut penjelasan, cukup tahu bahwa Tuhan setia. Menjawab dengan kasih. Fiat Maria bukan hasil perhitungan, melainkan hasil dari cinta yang sempurna kepada Allah. Saudara-saudari, ketika Allah mengetuk hati kita lewat peristiwa, panggilan, atau tantangan hidup, marilah kita menjawab seperti Maria. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda-Mu angkat resahku.